Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah, kata Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan siapa yang bersyukur kepada Allah maka dia juga bersyukur atau berterima kasih kepada dirinya. Siapa yang kufur, Allah tidak membutuhkan hambanya, dan Allah Maha terpuji. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berperan sebagai orang tua sebagaimana yang diperankan oleh Luqman, yang diceritakan oleh Allah di dalam surah yang disebutkan nama beliau, Luqman, kita banyak bisa mengambil pelajaran darinya untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kesyukuran yang menjadi hikmah ini adalah sebuah sikap yang besar sekali. Dari situ seseorang akan mampu mengantarkan dirinya selalu taat kepada Allah ketika dia bersyukur. Karena syukur itu identik dengan taat. Syukru at-ta'ah. Maka ketika seseorang mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah, apa saja yang dianugerahkan oleh Allah, diantarkan untuk ketaatan kepada Allah, inilah jiwa-jiwa yang harus dimiliki oleh orang-orang tua. Ketika seluruh dari anugerah Allah itu kita jadikan ketaatan kepada Allah sebagai rasa syukur kita, maka disitulah kemudian jiwa-jiwa kita sudah mendekat kepada Allah. Maka ketika kita mengantarkan anak-anak biologis kita, inilah saatnya jiwa-jiwa itu akan mudah untuk kita tangkap, akan mudah bersama kita sebagai orang tua. Karena itulah saya mengajak kepada kaum muslimin semuanya, para orang tua, yang pertama, mari kita jadikan diri kita ini adalah orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita apapun bentuknya. Baik itu berbentuk anak, baik itu berbentuk rizki, baik berbentuk ilmu, berbentuk jasad, apapun, mari kita antarkan seluruhnya untuk kita gunakan agar kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dengan anugerah itu. Kalau jiwa-jiwa ini kita antarkan sedemikian rupa dengan kesyukuran dan ketaatan kepada Allah, inilah saatnya jiwa anak-anak kita yang masih balita, anak-anak kita yang sudah remaja, anak-anak kita yang sudah dewasa, ini sesungguhnya mengenali tentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk ma'ruf. Karena itu ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, sudah tidak terhalang lagi jiwa kita dengan jiwa anak-anak kita. Disitulah anak-anak kita bisa mengambil kebaikan yang kita lakukan sebagai teladan. Begitu pula ketika Luqman mendapat hikmah, karena hikmah ini bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar ilmu, tetapi lebih dari ilmu.
mampu melaksanakan apa yang didapat, mampu menggunakan apa yang sudah diterima. Inilah wujud kesyukuran. Nah, inilah yang memang dibutuhkan dalam jiwa-jiwa orang tua agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dengan kata lain, senantiasa mengantarkan apa yang didapat dari Allah ya, untuk digunakan ketaatan kepadanya. Ini yang menjadikan jiwa-jiwa itu lebih dekat kepada Allah. Lalu ketika jiwa itu dekat kepada Allah, untuk menarik, memberikan sesuatu, mengantarkan jiwa-jiwa yang lainnya, itu menjadi lebih mudah atas izin Allah. Nah, disinilah pentingnya kita mengasah jiwa-jiwa kita sebagai orang tua agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba-hamba naudzubillah yang kufur. Ini salah satu di antara yang bisa kita ambil dari perjalanan Luqman ketika mengantarkan anak-anaknya, yang di surah Luqman kita bisa dapatkan banyak terkait dengan bagaimana kemudian setelah mendapatkan hikmah untuk mengantarkan anak-anak Luqman itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dikala orang-orang seringkali menjadi orang tua itu egois, maka sesungguhnya egois ini bukan bagian dari kesyukuran kita. Adalah menunjukkan kalau kita itu senantiasa mengikutkan hawa nafsu kita. Nah, disitulah letaknya ketidaktaatan kita saat kita menjadi manusia-manusia yang egois, yang memaksa anak-anak untuk mengikuti kehendak kita, tetapi tidak memahamkan mereka apa yang sebenarnya kita kehendaki, sehingga mereka tidak bisa mengambil hikmah. Inilah yang perlu kita rubah. Saya mengajak diri saya dan kaum muslimin semuanya sebagai orang tua, ketika kita bersyukur, maka pola-pola hidup kita, perilaku, tingkah laku, tutur kata kita, ini memang harus diatur sedemikian rupa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai. Karena ketika kita sudah melakukan apa yang disukai, disitulah kita akan mendapatkan banyak kemudahan untuk mengantarkan putra-putri kita menuju kesolehan sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita supaya tidak lupa dengan keberadaan kita sebagai orang tua, dan anak-anak kita yang menjadi amanah dari Allah tetap kita antarkan semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Kita akhiri pada pertemuan kali ini sampai di sini, dan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.